Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak jemaah Masjid Baitul Rahman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan Allah berkahi nikmat itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua bisa senantiasa berada di jalan yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pengajian kita sampai pada ayat wa idh faraqna bikumul bahra. Ayat berapa? Ya, ayat 50. Wa idh faraqna bikumul bahra. Ya, betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jadi setelah pada bulan lalu kita menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh pengikut Fir'aun atau tentaranya Fir'aun, yaitu membunuh, bahasanya bukan hanya membunuh ya, menyembelih anak-anak dan mempermalukan perempuan yang masih kecil untuk dijadikan sebagai budak ya, kelak di hari besarnya. Kemudian mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbagai macam bala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kita semua dengan mengatakan wa idh faraqna, dan ingatlah ketika kami belah. Wa idh faraqna bikumul bahra ay wadhkuru, dan ingatlah kalian idh khalaqnahu bisababikum ay li ajli ay yatayassara lakum, wa idh faraqna bikum, dan ketika kami belah untuk kalian laut, yaitu untuk memudahkan kalian suruh kamu menempuh jalan. Ini ada berbagai macam penafsiran. Yang pertama, memang pada saat itu sungguh-sungguh laut itu dibelah. Bagian dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh-sungguh laut itu dibelah, sehingga Nabi Musa dan umatnya bisa melewatinya. Yang kedua, penafsirannya adalah bahwa ya namanya mukjizat. Kalau mukjizat itu umat-umat Nabi terdahulu itu mukjizatnya hanya berlaku pada saat itu dan hanya berlaku satu kali. Jadi nggak bisa diulang. Makanya mukjizat paling besar itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Al-Quran. Sementara mukjizat-mukjizat yang hissi, yang indrawi, Nabi membelah bulan dari jari Nabi keluar tangan dan lain sebagainya, itu kecil-kecil aja itu. Artinya selain Nabi itu bisa, selain Nabi bisa melakukan. Ya, misalnya
mukjizatnya Nabi Musa belah lautan, ya sekarang sejumlah negara sudah bisa membelah lautan dengan membuat jembatan atau membuat. Nah, maka penafsiran ilmi, ada tafsir ilmi namanya. Itu diantaranya ayat ini ditafsirkan bahwa setiap umat Nabi Muhammad SAW atau di dalam umat Nabi Muhammad SAW itu harus ada yang menjadi Musa-Musa itu, yang membuat jembatan. Jadi peradaban Nabi Musa itu ada di zaman sekarang, yaitu membuat jembatan laut atau membuat terowongan bawah laut dan lain sebagainya. Namun ada yang ketiga. Jadi di beberapa ayat bahar itu ditafsirkan sebagai lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala, atau lautan, kalau dalam hadis Nabi, lautan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mungkin pernah dengar sebuah hadis, laukana insakum wa jinnakum, laukana insukum wa jinnakum wa jinnukum qamu ala sa'idin wahidin. Seandainya manusia, jin semuanya kumpul di satu bukit, kemudian masing-masing meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkabulnya permohonan itu seperti jarum kalmihyat yudkhalu fil bahr, seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Itu rezeki. Nah, di sini Allah belah bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk menempuh jalur pengetahuan, yang kedua mendapatkan rezeki. Artinya apa, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan itu cuma dua. Pada dasarnya cuma dua, yaitu kenikmatan pengetahuan dan kenikmatan harta, rezeki. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnaini, enggak boleh iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama, fi alimin, kepada orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang menyebarkan ilmunya. Yang kedua, kepada orang yang berharta, yang menginfakkan hartanya. Dua ini aja. Punya ilmu, punya harta. Syukur-syukur punya duanya, ilmu punya, harta punya. Cuman kalau nggak bisa, ini salah satu. Punya ilmu aja atau punya harta. Nah ini ya. Jadi ini penafsiran yang lain. Wa in faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum, maka kami selamatkan kalian minal gharqi, dari tenggelam, bi ikhrajikum, dengan mengeluarkan kalian ila sahili, ke pinggir, ke laut, ke pantai. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun, wa antum, dan kalian tanzuruna, melihat peristiwa tenggelamnya pengikut Fir'aun. Yultitama amwajil bahri, dengan cara ditutup itu gelombang ombak laut. Saya kan bawa kacamata. Tadi saya begini. Nah, ini. Wa tarawna ba'da thalathati ayyamin jususahum allati qadabaha al-bahr ila sahil, dan setelah 3 hari kalian melihat mayat-mayat itu naik ke atas laut. Wa fir'aun ma'ahum, dan Fir'aun beserta mereka tafina, mengelilingi. Rawa annahu ta'ala, diriwayatkan annahu ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amara Musa alaihi salam, memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ayusri bi bani Israila, untuk melakukan perjalanan di malam hari bersama dengan Bani Israel. Wa kanu 12 sibtan, dan ada 12
12 cucu, ya, 12 generasi. Kullu sittin khamsuna alfan, setiap generasi, setiap kelompok itu ada 50.000. Falamma kharaja Musa bi Bani Israil, ketika keluar Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, balagha dzalika Fir'aun menemui mereka, faqala la tattabi'uhum hatta yushihad diku. Thumma istama'a ila Fir'aun alfi wa mi'ata alfin. Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa jangan ikuti pengikut Nabi Musa sampai ayam jantan berkokok. Kemudian Fir'aun mengumpulkan 1.200.000, kullu wahidin minhum ala farasin, 1.200.000 pasukan berkuda, ala faras, pasukan berkuda. Fatatabba'u Musa wa qaumahu naharan, kemudian mereka mengikuti Nabi Musa dan kaumnya sampai siang hari. Wasadafuhum ala syati'il bahri, kemudian sampailah di pinggir laut. Fadaraba Musa bi'asahul bahra, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Fanshaqqal bahra ithnai asyara jabalan, maka laut itu terbelah menjadi 12. Kullu wahidin minha tariq, jadi jalurnya itu gak satu, 12. Kalau kata Imam Nawawi kan 17 satu, gitu kan, 12. Setiap satu jalur itu fakana fihi minha tariqun hatta sara tariqan yabisan fa'akhadha kullu sittin minhum tariqan wa dakhalu fihi. Nah, jadi Nabi Musa itu dikejar sama Fir'aun, di belakang Fir'aun, di depan Fir'aun. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Artinya apa? Ibu-ibu bapak dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Musa itu pertolongannya ada di dia. Dari tadi dia bawa tongkat itu kan gak baru datang atau gak baru dicari, dari dulu dibawa. Cuma dia gak tahu harus berbuat apa, menggunakan apa untuk keluar dari masalah. Nah, kata ulama tafsir, setiap persoalan kita yang kita hadapi itu jalan keluarnya ada pada kita, enggak di luar kita. Jalan keluarnya ada pada kita. Hanya saja kita tidak tahu. Nah, kalau Nabi itu yang langsung memberitahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau kamu enggak tahu. Ahlul dzikri itu siapa? Satu, ahlul dzikri itu ahlul Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah menurunkan az-zikr wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Apa maksud az-zikr di situ? Al-Quran. Maka ahlul dzikri adalah ahlul Quran. Kenapa ahlul Quran? Ya karena petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Orang yang ahli Quran itu akan memberikan solusi sesuai dengan Al-Quran. Kita tanya masalah apapun kita tanya, Al-Quran bisa jawab. Masalah apapun. Nah, siapa yang bisa mengetahui itu? Ya ahlul Quran. Yang kedua, fasalu ahla dzikri. Ahla dzikri itu adalah ahli zikir. Ya, afdhul dzkurullaha ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir. Orang yang ahli zikir, yaitu ulama-ulama sufi yang mukasyafah, yang sudah terbuka
hatinya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Bahkan kita belum tanya sudah dikasih jawabannya. Ahlul dzikri. Yang ketiga, ahlul dzikri yang populer adalah ahlul ilmi. Kenapa ahlul dzikri? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Ahlul ilm. Tanya masalah ekonomi ya sama ahli ekonomi. Tanya masalah politik sama ahli politik. Tanya masalah agama sama ahli agama. Ahlul ilm. Tiga ini. Nah, itu kita minta. Jadi apa? Nah, jawabannya itu biasanya dari kita, bukan di luar kita. Hanya kita mampu. Ini berdasarkan apa? Cerita Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa berada di pinggir. Fadaraba Musa 'asahu 'ala al-bahri. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Fasara baina turuqi manafid. Ada banyak sekali jalan, enggak satu. Falamma wasala Fir'aun syati al-bahri. Ketika Fir'aun sampai di pinggir laut, ra'a iblisu waqifan. Iblis melihat, dia sambil berdiri. Fanahahu 'anid dukhuli. Kemudian iblis yang mencegah Fir'aun masuk ke laut. Makanya Fir'aun enggak masuk, hanya pengikutnya saja. Kalau Fir'aun kan jasadnya matinya utuh, jasadnya utuh. Kemudian faja'a Jibrilu ala hujratin ala hajaratin fataqaddama Fir'aun wa huwa ala fahrin fatabi'aha farasu Fir'aun falamma dakhala Fir'aun al-bahra saha Mika'ilu bihim min khalfihim wa huwa ala faras faqala alhiqu akhirakum bi awwalikum falamma dakhala al-bahra wa lam yabqa wahidun minhum iltaqama al-bahru alaihim. Ada juga riwayat mengatakan bahwa enggak, pada saat itu Jibril justru yang datang, kemudian melemparkan batu. Ya. Kemudian Fir'aun menjadi dan seluruh pasukannya itu masuk ke dalam lautan. Setelah semuanya masuk, malaikat Mikail berkata, Inna awwalahum wa akhirahum. Kalian semua dari awal sampai akhir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup lautnya. Habis semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab yang diberikan kepada umat-umat terdahulu itu dalam tanda petik dari langit, ya, hujan batu, kemudian hujan air, ya. Nah, ada yang dari bumi. Yang dari bumi itu diantaranya Fir'aun dan umatnya sama umat yang di balik Samud. Ya. Lut hujan batu. Amtir alaina hijaratan minas sama. Hujanilah kami batu-batu dari langit. Nantang. Azab itu hanya berlaku bagi orang-orang yang durhaka kepada Nabi. Azab tidak akan mengenai orang yang iman kepada Nabi. Maka saya wanti-wanti betul, kalau ada bencana, ada musibah, nggak boleh kita sebut azab. Karena apa? Karena yang kena itu bukan hanya yang nggak beriman, tapi yang beriman justru lebih banyak. Jadi Aceh itu kan mayoritas umat Islam. Kemudian di mana lagi, ada di Palu, waktu itu ya gempa Palu. Itu bukan karena ada dangdutan, ada pesta di pinggir pantai. Nah, yang kena umat Islam banyak yang kena. Itu bukan azab. Nah, azab itu ada yang dari atas, ada yang dari langit, dan ada yang dari bumi.
Wa idwa adna Musa, dan ketika mereka semua itu tenggelam dan Nabi Musa selamat. Nah, qila dikatakan kana yaumu Asyura. Dikatakan bahwa selamatnya Nabi Musa itu pada hari Asyura. Maka ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi itu berbangga-bangga karena mereka berbangga-bangga pada tanggal 10 Asyura karena mereka diselamatkan pada tanggal itu. Lalu Nabi bilang apa? Nahnu aula minhum, kita lebih berhak. Maka Nabi berkeinginan kalau tahun depan saya hidup, saya mau puasa 10 Asyura. Nah, itu kemudian menjadi kesunahan puasa 10 Asyura. Fasala Musa alaihissalam dzalika yaum syukran lillahi ta'ala. Maka kemudian Nabi Musa berpuasa karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh wa'adna Musa, dan ketika kami memberikan janji kepada Nabi Musa. Qara'a Abu Amr wa Ya'qub bi ghairi alif fi hadhihi surah wa fil A'raf wa Taha. Ya. Abu Amr Ya'qub membacanya tanpa alif di surat ini, di surat Al-A'raf dan di surat Taha. Wa id wa'adna Musa, bukan wa'adna tapi wa'adna Musa. Arba'ina lailatan, wa qara'a al-baquna bil alif fil mawdi' thalathah, dan ulama yang lain membacanya dengan alif di 3 tempat tadi. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan, 40 malam bi'iqa'il kutub wa i'qa'il kitab, dengan memberi kitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, Bapak Ibu, memang angka 40 itu menjadi angka, salah satu angka istimewa di dalam Islam. 40. Kita dikumpulkan di perut ibu kita, itu bahasanya Nabi nggak langsung 120 hari, tapi 40 hari. Arba'ina yauman nutfatan, arba'ina yauman alaqatan, arba'ina yauman mudghah. 40. Ini 40. Nanti ada 40 hari. Jadi memang 40 itu angka yang istimewa. Kalau ada pikiran kirakatan 40 hari, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu naik ke Bukit Tursina selama 40 hari. Untuk apa? Untuk menerima kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tradisi menerima wahyu itu tradisi khalwat, tradisi menyepi. Jadi kalau kita mendengar ada orang menerima wahyu di kandang kambing, itu udah pasti nabi palsu. Siapa namanya? Pemain bulu tangkis, Musodik Marhaban. Musodik siapa namanya? Ahmad Musodik. Itu kan dia terima wahyu katanya di kandang kambing. Iya, nabi-nabi itu harus naik gunung ke Gua Hira, Nabi naik ke atas, ini di kandang kambing. Jelas. Dan nabi palsu itu Pak, ternyata setelah Nabi Muhammad itu mungkin kalau sekarang jumlahnya sudah ratusan ribu. Karena di Indonesia sendiri jumlah nabi palsu itu ada sekitar 380. Di Indonesia ada penelitian yang meneliti Rektor UIN Jogja, Profesor Dr. Al-Makin. Dia punya buku namanya Nabi Nusantara. Iya, ini nabi-nabi palsu di Indonesia. Itu jumlahnya wajarnya gimana? Di zaman nabinya masih hidup aja ada yang ngaku nabi. Musailimah Al-Kadzdzab atau Musailamah Al-Kadzdzab, nabinya masih ada yang ngaku nabi, apalagi nabinya sudah tidak ada. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian ingatlah Musa ketika kamu naik ke atas, kamu mendapatkan kitab 40 hari. Tsumma takhadtumul ijla ay abadtumul ijla al-musamma bihamud. Malah umatnya Nabi Musa itu kemudian menyembah
Itu ceritanya Pak kalau di ayat yang lain. Karena Nabi Harun diminta untuk dititipi. Ya. Nah, terus begitu Nabi Musa pulang, Nabi Harun umatnya durhaka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Harun itu jenggotan Pak. Pegang jenggotnya itu, soalnya diseret. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa kemudian minta maaf dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfirli wa li akhi. Ya Allah, ampuni saya dan saudara saya. Jadi Nabi Musa itu memang peranainya ini. Iya, temperamen, terus main fisik. Beda dengan nabi-nabi yang lain, main fisik. Min ba'dihi ay ba'da intilaqihi ila jabali wa antum zalimun ay darruna li anfusikum. Kalian itu menzalimi diri kalian sendiri. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Tapi kemudian Allah maafkan. Bahkan di dalam ayat yang lain di satu peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan 12 pengikutnya naik, kemudian pengikutnya ini bilang atau umatnya Nabi Musa 11 atau 12 umatnya Nabi Musa itu minta untuk diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah habisi mereka dengan petir. Nabi Musa kemudian marah Nabi Musa. Marah kemudian Nabi Musa bilang apa? Ya Allah, kamu gara-gara orang bodoh-bodoh ini kok mengazab. Ya udah kalau gitu matiin aja saya sekalian. Untuk apa saya hidup? Itu Nabi Musa, Nabi yang protes sama Allah itu ya, Nabi Musa. Dan itu terjadi berulang kali. Nabi Musa pernah membanting papan kalau kita bilang Quran mushaf, wa alqal alwah, banting itu sama Nabi Musa alaihissalam. Nah ini betapa kita punya nabi itu yang modelnya kayak Nabi Musa alaihissalam. Qila wa'ada Musa alaihissalam bani Israila wa huwa bi Misra ahlakallahu aduwahum. Nabi Musa bilang gini sama umatnya, Allah Subhanahu wa taala sudah menolong kalian menghancurkan musuh-musuh kalian. Atahum bi kitabin min indillah. Mereka sudah diberi kitab Allah Subhanahu wa taala. Fihi bayanun, di dalamnya ada penjelasan ma ya'tuna wa ma yadaruna. Apa yang harus dilakukan oleh mereka dan apa yang harus ditinggalkan. Memang Taurat itu isinya adalah hukum. Ya, kalau Zabur itu isinya adalah nyanyian, puji-pujian, kidung. Zabur. Taurat isinya hukum. Injil isinya akhlak. Al-Quran menggabungkan itu, ada puji-pujian, ada hukum, ada akhlak. Bahkan ada cerita-cerita umat-umat terdahulu dan ada hari yang akan datang. Ini Al-Quran tambahannya. Sementara yang sebelumnya itu khusus. Taurat isinya puji-pujian. Zabur isinya puji-pujian, Taurat isinya hukum. Injil itu isinya akhlak. Maka sedikit sekali porsi hukum di dalam Injil. Nah ini ayat ma yatuna wa ma yadaruna. Falamma halaka Fir'aun, ketika Fir'aun sudah binasa, sa'ala Musa rabbahu al-kitab. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-kitab, minta kitab. Fa'amarahu an yaji'a ila turi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk datang, untuk naik ke atas bukit Tur Sina. Wa yasumu fihi dzal qa'dati wa ashri dzil hijjati
Kemudian Nabi Musa puasa 1 bulan penuh di bulan Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Jadi 40 hari. Fadhahaba ilaihi, kemudian Nabi Musa berangkat ke Tur, wastakhlafa Haruna ala Bani Israil, dan Nabi Musa memerintahkan atau mewakilkan Nabi Harun untuk mengurus Bani Israil. Wa makatha fit turi 40 lailatan, kemudian Nabi Musa bermalam di Bukit Tur Sina 40 lailatan, 40 malam. Wa anzalat alaihi wa unzilat alaihi Tauratu, dan kemudian diturunkan Taurat kepada Nabi Musa fi alwahin, dalam bentuk lembaran-lembaran, papan-papan min zabarjad, dari batu zabarjad. Falamma dhahaba Musa ila Turi, kemudian ketika Nabi Musa pergi ke Tur, Bukit Tur, wa kana qad baqiya ma'a Bani Israil athiyab wal hula alladhi ista'aruhu min al-qibti li'amali arsin, qala lahum Harun inna hadhihi thiyab wal hil la tahillu lakum. Jadi ketika Nabi Musa pergi ke Tur, itu umatnya Nabi Musa atau Bani Israel itu ditinggali pakaian, asia pakaian, dan beberapa perhiasan yang dipinjamkan kepada Al-Qib. Jadi kalau kata sejarawan Kristen, nah tanda petik ya, Kristen yang awal itu adalah Kristen dari suku Kipti. Kipti itu Mesir, Al-Qibti. Makanya ada istri Nabi namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu Maria Kristen Koptik. Kristen Koptik itu asalnya dari Mesir, ininya Nestoria. Nah, Kipti itu suku yang berasal dari Mesir yang kelak kemudian orang Nasrani banyak berasal dari suku itu. Jadi sesungguhnya Yahudi, Nasrani itu berawal dari suku, bukan kemudian kayak kita. Kalau kita Islam itu bukan dari suku, bukan. Mereka itu Yahud dari nama ayahnya, nama Yahuda, ya, Yehuda. Kristen Koptik itu dari mana? Dari nama Kipti. Sebenarnya Islam enggak ada kesukuan. Memang kita enggak mengenal kesukuan. Nah ini. Lalu setelah itu Nabi Harun bilang kepada umatnya Nabi Musa, inna hadhihi thiyab wal hula la tahillu lakum fahriquha fajami'u naran wa ahriquha. Suruh dibakar kemudian. Wa kana Musa as-Samiri fi masirihi ma'a Musa alaihi salam. Nah, ada juga nama Musa lain memang yang dikenal sebagai nama Musa as-Samiri. Musa as-Samiri bersama dengan Nabi Musa alaihi salam ketika dalam perjalanan di laut, nazara ila hafiri dabati Jibril. Ya. Mereka melihat ke kendaraannya malaikat Jibril alaihissalam. Hina taqaddama ala Fir'aun fi dukhulil bahr, ketika malaikat Jibril berada di pinggir laut untuk membiarkan Fir'aun masuk ke dalam laut. Nah, faqabida qabdatan min turabin hafirin tilka dabah thumma inna as-Samiri akhadha ma kana ma'ahu min adh-dhahabi wal fiddati wa sawwara minhu ijlan. Kemudian dari debu yang diinjak oleh malaikat Jibril itu dijadikan patung di sapi, kemudian ditutup dengan emas dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian yang menjadi ijlan dalam bentuk fi salasati ayyamin, dalam waktu 3 hari, dan bentuknya indah sekali. Kahasri ma yaqul wa kharaja yatlubu wa kana banu Israil qad akhlaful wa'd
Fa'idul yawma ma'al laylah yawmaini falamma madha 20 yawman falam yarji' Musa alaihi salam waqa'u fil fitnah fa'abadu kullahum al-ijla illa Harun ma'a 12,000 rajulin. Nah itulah. Jadi sepeninggal Nabi Musa alaihi salam mereka kemudian menyembah sapi itu kecuali Nabi Musa dan kecuali Nabi Harun dan 12.000 orang yang tidak ikut-ikutan menyembah itu. Nah, kemudian Nabi Musa turun. Nah, apa Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pertama setiap kita itu potensi untuk maksiat, potensi untuk durhaka itu besar. Kecuali kalau kita suhbah, kalau kita mulazamah dengan imam, dengan pemimpin, dalam hal ini Nabi. Kalau kita dalam hal ini ulama. Ya. Jadi kalau Sunan Bonang itu salah satu tombo hati itu adalah kumpul bersama orang-orang soleh. Kita itu berpotensi untuk ke kanan, ke kiri kalau kita tidak dekat dengan ulama. Kita akan bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi bilang al-ulama surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama itu adalah pelita di dunia dan lampu nanti di akhirat. Kita itu berjalan itu butuh namanya hidayah. Kita itu ada dalam kegelapan. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata, tapi karena apa? Karena ada cahaya. Artinya kalau cahayanya nggak ada, kita nggak bisa jalan. Nggak bisa. Ini mata nih, lampunya matiin semuanya, nggak ada cahaya, nggak bisa jalan kita. Meskipun mata kita ada. Nah, ulama itu gitu. Cahaya itulah ulama. Sehingga apa? Kita bisa jalan. Nah, Nabi Musa alaihissalam dulu seperti itu, umatnya ditinggal oleh Nabi Musa. Nah, masih ada Nabi Harun. Nah, cuma Nabi Harun itu wakil. Nabi Harun itu kan diangkat jadi nabi atas permintaan Nabi Musa. Kayaknya salah satu anekdotnya, satu-satunya nabi yang bisa mempromosikan orang untuk jadi nabi ya Nabi Musa. Itu. Jadi Nabi Harun itu dia nggak punya keberanian, dia takut. Kan Nabi Musa jawab, Nabi Harun jawab ketika ditanya sama Nabi Musa, kok bisa terjadi begini? Ya saya takut Nabi Harun. Nah itu baru ya. Jadi kita itu bisa melangkah, kita itu bisa berjalan itu karena ada cahaya. Maka ikutilah cahaya itu. Jangan kita mengikuti keinginan sendiri. Kalau keinginan sendiri itu bisa jadi kita terjerumus. Sedikit lagi. Tsumma afauna ankum. Kemudian kami maafkan mereka. Ai mahauna dzunubakum hina tubtum. Yaitu kami hapus dosa-dosa mereka ketika mereka bertobat. Kami hapus dosa-dosa kalian ketika kalian bertobat. Min ba'di dzalika ay min ba'di ibadatikumul ijla, yaitu setelah kamu menyembah sapi. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ay likai tashkura, agar ay likai tashkuru, agar kalian bersyukur nikmata afid, nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pemberian maaf. Wa tastamiru ba'da dzalika ala ta'ati, dan kalian terus-menerus setelah itu dalam ketaatan kepadaku. Jadi seberapapun dosa orang, tadi itu kan berarti dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun dosa orang, seberapapun dosa umat, seberapapun dosa seorang hamba, itu kalau taubat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan. Dan Allah memaafkan
taubat seorang hamba itu seperti orang, kata Nabi ya, seperti orang kehilangan ontak dan kafilahnya, lalu ketemu. Terus dia bilang, ya Allah, kau hambaku, kau hambaku, aku Tuhanmu. Itu kan salah ya, salah gitu. Tapi karena senang menerima itu seperti itu. Wallahu afrahu bi taubati 'abdin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba seperti orang yang kehilangan barang dagangannya semuanya terus ketemu. Terus sampai saking gembiranya ngomongnya kembali. Nah, itu taubat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan kalimatnya, summa afauna ankum. Di sini nggak ada kalimat summa tabu, kemudian mereka bertobat lalu Allah maafkan. Nggak ada kata-kata taubatnya. Di sini ditujukannya apa? Summa afauna ankum. Artinya apa? Yang punya inisiatif untuk memaafkan itu Allah. Sama ketika Nabi Adam turun dari langit. Itu kalimatnya apa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Fatalaqa, maka Adam menerima. Menerima itu kan berarti pasif. Ada yang memberi, yaitu Allah aktif. Jadi yang aktif itu Allah. Jadi Nabi Musa diturunkan ke bumi itu dikasih bekal sama Allah. Kalau iblis nggak dikasih bekal. Bedanya itu, sama-sama turun. Yang satu dikasih bekal, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dan Allah kemudian memberi taubat kepada Nabi Adam. Ini sama. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Jadi Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat dosa, segeralah bertobat. Nah, kita bersegera bertobat, kita bersegera istighfar, itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apa setelah taubat? Bersyukur, berterima kasih. Setelah istighfar itu terima kasih. Makanya saya seringkali mengatakan, saya mendingan ikut kelompok atau ikut ulama yang istighfarnya tuh nangis, tapi nangisnya nangis bahagia, bukan nangis sedih. Maksudnya kan ada orang nangis sedih, nangisin dosa-dosanya. Wah, saya pernah ini, saya pernah ini. Enggak. Nah, saya seringkali mengibaratkan yang seperti itu adalah orang yang mengabaikan, dalam tanda petik ya, seakan-akan mengabaikan rahmah Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa dia. Dia lupa bahwa ampunan Allah jauh lebih besar. Maka kita apa? Nah, istighfarnya istighfar bahagia, terima kasih Allah, ampuni saya tapi terima kasih Allah, kau berikan saya hidayah untuk istighfar, kau berikan saya hidayah untuk taubat. Apalagi yang usianya sudah di atas 40. Nah, kalau dalam Quran usia di atas 40 itu 5 pekerjaannya. Satu, bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya wa ala walidayya. Dua, bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua, alias berbakti kepada kedua orang tua. Usia 40 masih jarang nggak hormat sama orang tua atau nggak memuliakan orang tua, wah celaka, ciri-ciri celaka. Jadi saya ulangi, pertama bersyukur, kedua merawat orang tua, baik sama orang tua, yang ketiga apa? Beramal soleh. Yang keempat, yang ketiga wa aslih li fi dzurriyyati. Ayatnya wa aslih li fi dzurriyyati, mempersiapkan keturunan. Mempersiapkan keturunan yang soleh-solehah. Udah pekerjaan kita ini, gimana caranya anak kita sholatnya baik, gimana caranya anak kita ibadahnya baik, gimana caranya anak kita akhlaknya baik, hidupnya sukses dunia akhirat. Yang keempat, taubat.
Ini tubtu ilaika. Taubat. Yang kelima, pasrah. Kalau udah usia 40 ke atas, apalagi 50 ke atas, ini 5 ini yang harus dilakukan. La'allakum tashkurun wa in atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penggalan cerita Nabi Musa alaihi salam barusan adalah penggalan cerita betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, memberikan Nabi Musa kitab suci, lalu memaafkan kaumnya yang durhaka kepadanya. Jadi isinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita akan lanjut seperti biasa di bincang-bincang setelah kita mendengarkan kajian ini di YouTube. Silakan dengan doa. Baik, jadi sekalian saja Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat, kemudian misalnya hari ini kita menyaksikan bahwa Allah betapa rahmatnya, itu yang muncul di kita apa? Muncul mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita punya Tuhan itu sedemikian rahmatnya, sedemikian rahmatnya. Itu yang harus kita garis bawahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu mari kita sama-sama beramah-amah di YouTube. Mari subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi.